Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya yang dianugerahkan kepada kita. Kita hendaknya selalu bersyukur karena janji Allah Subhanahu wa taala, barang siapa bersyukur atas nikmatnya, maka nikmat itu akan Allah Subhanahu wa taala tambah. Lain sakatum la azidannakum wa lain kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa kufur, ingkar, acuh, tidak mau bersyukur melalui ibadah tentunya, amalan. Tidak cukup dengan membacakan alhamdulillah. Maka yang kufur tadi, azab Allah sesungguhnya sangat pedih. Jadi sahabatku semua, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ada ketenangan di hati kita, dimudahkan segala urusan, dimudahkan rezeki kita, dilapangkan hati kita, memiliki hati yang qanaah dengan banyak berselawat. Dan nantinya kita bisa berjumpa beliau yang kita rindukan, yang merindukan kita, yang jauh merindukan kita sebelum keberadaan kita, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Betapa rindu hatiku ingin jumpa dengan kekasihku, datang ke kota Madinah, melepaskan dahaga jiwaku, mengunjungimu ya Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Habibi, ya Rasulullah. Sama-sama kawan, ya, mungkin yang bagusnya, yang lebih pas dengan syairnya, buka YouTube. Kita hanya sekedar belajar sedikit-sedikit, ya insya Allah. Betapa rindu hatiku ingin dekat dengan kekasihku, datang ke kota Madinah, melepaskan dahaga jiwaku, mengunjungimu ya Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Habibi, ya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih kesempatan untuk berkunjung ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik melalui umroh maupun haji. Amin. Allahumma amin. Shallallahu alaihi Muhammad. Sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya akan membacakan surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini memerintahkan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala agar berlaku adil. Yang pertama, jadi kita sebagai manusia, katakanlah kita ini, setiap orang itu adalah pemimpin. Pemimpin di dalam diri sendiri, pemimpin di dalam keluarga, pemimpin entah di pemerintahan, di kantor, di tempat kerja, ataupun di mana kita berada, ada beban tanggung jawab agar kita ini berlaku adil. Nah gitu. Hendaknya kita memberikan
Di antaranya hak orang lain yang memang haknya harus mereka dapatkan. Jangan karena suatu kejengkelan, suatu kesalahan orang itu yang haknya tidak kita berikan. Ini bahaya. Kita larikan misalnya. Oh, si A itu uh, agak ingkar. Bagian dia tidak dibagikan. Nah, ini tidak adil. Ya, tidak adil. Yang semestinya hak seseorang itu harus kita bagikan. Jadi singkatnya, setiap kita berusaha untuk adil terhadap sesuatu hak orang lain. Maka dikatakan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu salah satu orang yang mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat itu adalah pemimpin yang adil, imam yang adil. Nah, setiap kita ini adalah pemimpin, setiap kita ini adalah imam. Tidak harus kepala desa, tidak harus RT, tidak harus camat, tidak harus kepala kantor atau kepala sekolah, bupati, gubernur, menteri, presiden dan lain sebagainya. Kita semuanya adalah pemimpin. Setiap diri kita ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keadilan diri kita terhadap diri kita sendiri, juga terhadap orang lain yang kita pimpin, yang di bawah naungan kita tentunya, yang memerlukan, yang mengharapkan keadilan kita terhadap hak mereka. Jadi itu yang pertama. Poin kedua, dari kita ulangi, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Wal ihsan, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar berlaku baik. Bagaimana kita berlaku baik terhadap sesama manusia? Mulai terhadap kedua orang tua, mulai dari kata-kata, perilaku, perbuatan, sikap dan lain sebagainya, kita berusaha menyenangkan orang lain. Sebaik-baiknya manusia, Nabi Muhammad SAW adalah manusia bisa bermanfaat untuk orang lain. Khairun nasi amfa'uhum linnas. Setiap kebaikan yang kita tanamkan kepada orang lain itu akan kembali kepada kita sendiri. In asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Dan sebaliknya, manakala kejahatan yang kita lakukan kepada siapapun, lambat laun itu akan kembali kepada kita juga. Jadi itu yang pertama, bi'adli, al-ihsan, berlaku baik. Ya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba, dan memberikan bantuan kepada kaum kerabat. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, hambanya, agar saling memperhatikan antar kerabat, antar sesama. Entah itu kakak, adik, ponaan, hubungan darah, tetangga, tetangga dekat, tetangga jauh, kerabat kerja, bawahan kita, atasan kita, kita berusaha berlaku baik. Sebisanya kita berinfak, bersedekah terhadap mereka. Manakala ada yang wajar kita sedekahi, yang wajar kita tolong, dengan catatan kita tidak meminta-minta. Kenapa tidak meminta-minta? Karena ada kita mengetahui bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Dan Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, apabila seseorang itu datang kepada kami meminta, pasti kami beri. Akan tetapi apabila dia datang kepada kami meminta petunjuk, ingin berusaha sendiri, mandiri, maka Allah SWT pasti akan bikin dia kaya. Artinya apa? Berusaha mandiri semampu kita, karena rezeki itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi Muhammad SAW mengatakan, sesungguhnya orang yang meminta-minta tanpa dasar yang jelas, maka sesungguhnya apa yang dia dapatkan dari meminta itu adalah bara api. Sungguh. Jadi mari kita pahami ilmu agama, sunnah Rasulullah. Ya, jangan kita berkeluh kesah terhadap adik, terhadap mertua, terhadap
orang tua misalnya. Ya kan? Jadi itu sekedar sekilas saja, nggak kita jelaskan banyak karena waktu kita nggak terlalu panjang. Kalau panjang lama-lama bosan, nah itu kan. Nah itu. Kecuali yang rame ini kalau lama-lama nggak apa-apa, kalau hiburan musik, dangdut, joget ria itu lama nggak apa-apa. Sampai semalam suntuk, uh, biasanya sanggup gitu kan. Nah gitu. Itulah kelemahan kita. Yang ketiga, wayanha anil fasa wal munkar. Nah, 3 dan 4 ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari perbuatan keji dan mungkar. Baik dari perkataan, perbuatan, perilaku sehari-hari, dilarang kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan norma sosial, norma kemasyarakatan, tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Yang terakhir wal. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang kita melakukan suatu kezoliman, perbuatan yang zolim, seperti menyakiti orang lain, mengingkari orang lain, mencaci, melecehkan, membohongi, menipu, begal, misalnya kan. Nah, itu banyak sekali perbuatan yang menzolimi. Dan perbuatan buruk lainnya, perbuatan buruk seperti merusak. Ini semua aturan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita agar menjadi petunjuk bagi kita semua hamba-hamba Allah yang ingin selamat. Dan insyaallah kita akan mendapatkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi dikatakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Setiap kebaikan yang kita tanam itu akan kembali kepada kita semua. Terutama dalam hal bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaik-baiknya takwa yang paling utama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu ibadah adalah salat. As-salatu ala waktiha. Jadi sahabatku semua, mari kita jaga salat kita ini dengan khusyuk dan terpelihara. Jangan ada istilah malas, tunggu dulu, keburu mati kita. Karena sholat ini perintah Allah SWT mulai kita dari balik, sudah menginjak dewasa, hingga akhir hayat, baru berakhir. Ya kan? Jadi nanti ada pepatah, percuma hidup 1000 tahun kalau tidak sholat, apa gunanya. Jangan sia-siakan waktu yang diberikan oleh Allah SWT, karena sholat inilah yang paling pertama kali dihisab. Ya, inna awalu ma yuhasabu bihil amdu yaumal kiamati min amali sholatu. Fa'in sholohat pakut ablah wa anja, wa in pasadat pakut khobawa khosir. Sholat adalah amal yang paling pertama diminta pertanggungjawaban. Barang siapa baik sholatnya, terpelihara, benar, khusyuk, maka dia akan selamat. Diikuti oleh amalan-amalan lain. Manakala seorang itu hancur sholatnya, berantakan, acak-acakan, seringlah tidak, kalaupun melaksanakan yang penting sholat, tidak khusyuk dan tidak terpelihara, maka dia akan rugi. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang yang rugi, sayang disia-siakan. Karena sholat ini adalah cahaya, kata Nabi, yang bisa akan menyelamatkan kita baik di dunia hingga akhir kiamat. Wassalatun nur, maka marhafazu alaiha kana lahu nurun wa buhana wa najata yaumil kiamat. Ya, mudah-mudahan sahabatku semua atas cinta dan kasih sayang kita sesama, mari kita tebar kebaikan. Karena setiap perlakuan baik akan kembali kepada kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.